Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan sebuah film drama thriller yang dibintangi oleh Angelina Jolie berjudul Those Who Wish Me Dead. Film yang rilis pada Mei tahun ini akan menceritakan tentang seorang smoke jumper atau pemadam kebakaran yang berusaha menyelamatkan nyawa seorang anak yang sedang dikejar oleh penjahat yang ingin menghabisinya. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke alur filmnya, silahkan skip di sini dulu buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk yang mau lanjut nonton videonya. Oke, let's check this out. Film menceritakan tentang kehidupan seorang smoke jumper bernama Hannah Faber yang berjuang bersama timnya untuk memadamkan sebuah hutan yang terbakar. Karena kesalahan membaca arah angin yang dilakukannya, membuat timnya terperangkap kobaran api. Hal ini juga mengakibatkan jatuhnya 3 korban anak kecil yang tak mampu mereka selamatkan. Kejadian setahun yang lalu itu terus membekas di ingatan Hannah dan meninggalkan rasa bersalah yang mendalam bagi dirinya. Meski demikian, dia masih bekerja di tempat yang sama sebagai smoke jumper di pegunungan Montana. Namun kini kondisi psikis Hannah menjadi kurang stabil dan dia sering melakukan hal-hal ekstrim semaunya sendiri. I remember the landing in Sophie last time. Hingga Sheriff Ethan yang mengepalai smoke jumper tempat Hannah bertugas menempatkannya di sebuah menara pengawas hutan seorang diri supaya Hannah bisa memulihkan kondisinya dan bisa menjadi lebih tenang. Sementara itu di Florida, 2 orang yang mengaku sebagai petugas instalasi LPG meledakkan sebuah rumah dan menewaskan 1 keluarga di dalamnya. 2 orang ini adalah Jack dan Patrick, pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk melenyapkan beberapa target. Setelah meledakkan rumah itu, mereka menuju tempat lain untuk menghabisi target selanjutnya. Pagi itu, di sebuah rumah di Jacksonville, seorang akuntan forensik bernama Owen melihat berita tentang meledaknya rumah bosnya. Dia pun sadar jika yang akan menjadi target selanjutnya pastilah dirinya. Maka dia pun segera mengajak anaknya Connor untuk segera pergi dari rumah. Sesuai dugaan, Jack dan Patrick mendatangi rumah Owen dan memeriksa kondisi di sana. Barang-barang masih utuh dan tak tampak jika penghuninya telah kabur. Lalu Patrick melihat foto Owen dan Connor di sebuah sekolah sintas alam bersama Ethan. Melihat seragam yang digunakan Ethan, mereka pun menduga jika Owen pergi ke sana untuk mencari perlindungan. Maka Jack dan Patrick pun segera melacak tempat itu dan bersiap mendatanginya. Pada saat itu, Owen berada di hotel dan memberikan sebuah catatan pada Connor tentang temuannya yang menyebabkan kini mereka dalam bahaya. Dia meminta Connor untuk menyerahkannya pada orang yang ia percayai jika terjadi sesuatu pada Owen. Malam harinya, Ethan yang sedang bersama Allison, istrinya yang sedang hamil pun, menerima telepon dari Owen yang mengabarkan jika dia sedang dalam bahaya dan akan segera datang ke tempat Ethan. Di tempat lain, Hannah telah sampai di menara tempatnya akan bertugas, sendirian dengan fasilitas dan peralatan yang terbatas. Dia pun merasa sangat bosan dan justru terus-menerus teringat akan musibah kebakaran tahun lalu yang tak bisa ia atasi. Bayang-bayang tentang korban sipil yang tak mampu ia selamatkan terus menghantuinya. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat petir mendekati menara. Hannah pun berusaha menyelamatkan diri saat petir semakin mendekat dan menyambar menara. Kembali pada Owen dan Connor, mereka telah berkendara menuju tempat Ethan.
Tanpa mereka ketahui, Jack dan Patrick tengah bersiap untuk menghadang dan menghabisi nyawa mereka. Mobil mereka ditembaki dengan brutal hingga akhirnya terjatuh ke jurang. Owen yang tengah terluka menyuruh Connor untuk keluar dari mobil dan bersembunyi di balik pohon. Awalnya Connor menolak meninggalkan ayahnya. Namun ia pun tak memiliki pilihan lain lagi. Setelah itu Owen berusaha menggerakkan mobilnya hingga ia pun dihujani tembakan kembali hingga tewas. Dan mobil itu pun meluncur semakin jauh ke jurang. Connor sangat sedih menyaksikan ayahnya meninggal di depan matanya sendiri. Tak lama kemudian ada sebuah mobil melintas. Jack pun segera menghabisi sang pengemudi untuk menghilangkan saksi dan kemudian dia pun pergi dari sana. Tak berselang lama, Ethan melintasi jalan itu dan menemukan mayat wanita tadi di pinggir jalan. Dari radio, Jack dan Patrick segera mengetahui jika para korban sudah ditemukan. Setelah itu, Jack harus menemui atasannya karena kekacauan yang dibuatnya. Atasannya menyuruhnya mencari anak Owen untuk memastikan Owen tak membuat salinan dari data temuannya. Sementara itu, Hannah yang kembali menangis dan sedang membersihkan lukanya, tanpa sengaja melihat Connor yang langsung kabur begitu melihat Hannah. Hannah pun langsung mengejarnya dan berusaha mencari tahu siapa anak kecil itu yang berada di dalam hutan. Connor berusaha melawan dan kabur dari Hannah. Namun setelah mengetahui jika dia berada 12 mil jauhnya dari kota, maka dia pun mau menerima tawaran Hannah untuk membantunya. Kembali pada Jack dan Patrick, mereka masih berpikir kemungkinan Owen memberikan sebuah salinan informasi pada Connor hingga mereka harus mencari anak itu dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun karena situasi semakin rumit dengan ditemukannya mayat wanita yang mereka habisi, kini Jack dengan sengaja membakar hutan supaya perhatian polisi dan warga teralihkan pada kebakaran hutan itu. Saat Hannah dan Connor sampai di menara pengawas, radio dan alat komunikasi di sana telah rusak akibat sambaran petir. Setelah itu, Hannah pun menanyai Connor apa yang sebenarnya terjadi padanya. Connor dengan menahan air matanya mengatakan jika dia sedang dalam masalah. Dia pun bertanya apakah ia bisa mempercayai Hannah. Setelah Hannah meyakinkannya bahwa Connor bisa mempercayainya, maka Connor memberikan catatan yang diberikan oleh ayahnya. Setelah memeriksanya, Hannah pun memutuskan bahwa mereka harus pergi ke kota saat itu juga. Di tempat lain, Jack dan Patrick mendatangi rumah Ethan. Di sana hanya ada Allison yang sedang hamil. Allison yang sadar jika kedua tamunya terlihat mencurigakan, berusaha melawan saat mereka menerobos masuk. Mereka pun segera memeriksa rumah untuk mencari Connor. Setelah mengancam Allison yang berkata tak mengetahui keberadaan Connor, akhirnya Allison berkata jika Connor sedang bersama Ethan. Jack pun menyuruhnya untuk menelpon Ethan. Allison segera menelpon Ethan dan memberi kode jika dia sedang dalam bahaya. Jack yang menyadari jika Allison baru saja memberi kode pada suaminya, segera menghajar Allison. Namun Allison dengan sigap terus melawan hingga membuat Jack mengalami luka bakar. Setelah itu dia pun segera mengambil senjata dan kembali melakukan perlawanan hingga ia pun bisa kabur. Tak berselang lama, Ethan kembali ke rumah bersama rekannya. Namun rekannya segera dihabisi dan tak lama kemudian Ethan pun segera dilucuti senjatanya. Setelah itu mereka pun segera menahan Ethan dan menyuruhnya membantu mereka untuk mencari keberadaan Connor. Mereka pun menyusuri sungai
dan Ethan berusaha meyakinkan jika Connor pasti telah tewas karena tak mungkin selamat dari kecelakaan yang menimpanya. Namun Jack dan Patrick tak begitu saja percaya padanya. Kemudian Ethan menemukan sebuah jejak sepatu. Dia berusaha menghapusnya, namun Patrick melihat hal itu dan langsung memeriksanya. Kini mereka yakin jika Connor masih selamat. Setelah itu Ethan berusaha memprovokasi dan juga melawan. Namun dia kembali bisa dilumpuhkan. Sementara itu, Hannah dan Connor yang telah melakukan perjalanan harus berusaha menyelamatkan diri dari petir yang terus menyambar. Hingga akhirnya sebuah petir berhasil menyerempet Hannah. Connor sangat ketakutan karena dia khawatir jika Hannah akan mati di depan matanya, seperti saat ia melihat ayahnya tewas. Hannah pun segera menenangkan Connor yang kembali terguncang. Setelah itu mereka pun beristirahat dan berbagi cerita hingga menjadi semakin akrab satu sama lain. Setelah cukup beristirahat, Hannah dan Connor kembali melanjutkan perjalanan. Namun perjalanan mereka harus terhenti saat melihat hutan yang kebakaran di depan mereka. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali lagi ke menara dan berharap akan ada helikopter penyelamat yang datang menjemput mereka setelah melihat kobaran api yang melahap hutan. Sesampainya di menara, Hannah membersihkan luka di kakinya dan melihat bekas luka sambaran petir yang menyerempet punggungnya. Setelah berganti pakaian, dari teropongnya dia melihat Ethan yang sedang berjalan dengan Jack dan Patrick. Dia pun menyuruh Connor untuk memastikan apakah dua orang itu yang sedang mengejarnya. Connor pun mengkonfirmasi hal itu. Setelah itu Jack menyuruh Ethan untuk naik ke menara dan memeriksa apakah Connor ada di atas. Dan jika anak itu tak ada di sana, Ethan harus membakar menara untuk memastikan dia tak berbohong. Ethan pun segera naik dan masuk ke menara. Dia berpura-pura sedang mencari Connor. Dan dengan pelan dia pun menyuruh Connor dan Hannah untuk tetap bersembunyi. Dari atas pohon, Patrick melihat jika Ethan sedang sembunyi-sembunyi berbicara. Mereka pun segera menembaki menara itu. Yeah, he's talking. Ethan dan Hannah segera berusaha menyelamatkan Connor. Mereka berdua berhasil menyelinap ke hutan. Jack dan Patrick berusaha mengejarnya, namun tiba-tiba sebuah tembakan menyasar mereka. Patrick pun berlari ke hutan untuk mengejar Hannah dan Connor. Sementara Jack mulai beradu tembak dengan Ellison yang tiba-tiba muncul dari hutan. Lalu Jack pun akhirnya tewas. Ellison pun menemukan Ethan yang terluka karena tembakan di menara dan dia pun berusaha menenangkannya. Kembali pada Hannah, dia yang mulai kepayahan menyuruh Connor untuk pergi lebih dahulu dan mencari anak sungai untuk berlindung dari kebakaran. Dengan sedih Connor pergi dari hadapan Hannah. Tak lama kemudian, Patrick muncul dan hampir menangkap Hannah. Namun dari kejauhan Connor muncul dan mencoba menarik perhatian Patrick. Hannah pun segera menyerang Patrick dan mereka pun mulai terlibat perkelahian, sedangkan Connor berusaha membantu Hannah. Namun Patrick terlalu kuat bagi mereka. Hingga Connor pun harus menyerahkan diri supaya Patrick berhenti menyakiti Hannah. Saat Patrick mendekati Connor, Hannah kembali melawan dan melumpuhkan Patrick. Lalu mereka pun meninggalkan Patrick dengan kobaran api yang semakin mendekat dan akhirnya membakarnya. Kemudian Hannah dan Connor pun terus berlari untuk menyelamatkan diri dari kebakaran hutan. Hingga mereka pun bertemu anak sungai dan menceburkan diri ke dalamnya. Dengan teknik penyelamatan yang dipelajarinya, Hannah pun mengajari Connor untuk bertahan di dalam air di tengah kebakaran hutan yang mengelilingi mereka.
Sementara itu, Ethan dan istrinya tetap bertahan di menara dan hanya mengandalkan masker yang mereka pakai. Mereka telah pasrah melihat kobaran api yang terus mendekat. Keesokan harinya, kebakaran telah padam. Hannah dan Connor yang masih berada di sungai pun selamat dari musibah itu. Helikopter penyelamat pun datang dan terlihat jika menara masih berdiri dengan kokoh. Regu penyelamat pun segera diturunkan. Mereka melihat Hannah dan Connor yang sedang berjalan mendekat. Seorang regu penyelamat pun segera mendekatinya dan memberikan pertolongan. Sementara yang lainnya pergi ke menara dan terlihat jika Allison masih selamat. Namun Ethan tak seberuntung itu. Dia kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Setelah evakuasi selesai, Hannah dan Connor pun mendapatkan pertolongan pertama. Connor merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Hannah pun menenangkannya dan berkata jika mereka akan mencari solusi untuk hal itu. Lalu para polisi dan stasiun TV datang dan Connor akan melakukan wawancara dengan mereka untuk mengungkap catatan yang diberikan oleh ayahnya. Sementara para pemadam kebakaran lain berusaha menangani sisa hutan yang terbakar. Dan film pun selesai. Filmnya sangat menegangkan ya. Hanya saja menurut saya pribadi untuk akhir ceritanya mungkin masih bisa dikembangkan lagi. Mengingat kini Connor hanya sebatang kara, dan setelah dia menyebarkan catatan dari ayahnya, bisa saja nyawanya kembali dalam bahaya. Karena seperti yang kita ketahui, jika Jack dan Patrick hanyalah pembunuh bayaran, masih ada otak di balik kejahatan mereka. Tapi overall film ini recommended banget buat kalian tonton. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. See you when I see you. Bye.